Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Usman dengan NIM S1S1 20054. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah OnCloud. Nah, di sini dikatakan bahwa sejarah OnCloud itu pertama kali adalah sebuah ide mengenai OnCloud muncul pada tahun 2010, tepatnya pada bulan Januari. Saat itu Frank Carlich Sheikh menginginkan perangkat lunak gratis dan bebas untuk dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan pada kala itu. Khalid Sheikh merasa bahwa dunia membutuhkan sesuatu yang mudah digunakan, aman, fleksibel dalam mengatur berkas, dan tanpa mengalami kemunduran pada tempat penyimpanannya. Dalam perjalanannya, proyek tersebut bergerak dan menemukan berbagai kontributor. OnCloud berhasil membuat berbagai macam jenis dan tersedia dalam 42 jenis bahasa di dunia. Kemudian proyek ini semakin beralih menjadi komersial sebagai usaha pengembangan terhadap pengguna perusahaan. Demikian saja sejarah singkat dari OnCloud. Sekian dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM S1S1 20080. Baik, untuk materinya di sini adalah OnCloud. Namun saya di sini bertugas untuk menjelaskan bagian pengertian OnCloud saja. Langsung saja kita dapat lihat di sini OnCloud itu merupakan salah satu perangkat lunak berbagai berkas gratis dan bebas seperti Dropbox. Nah, OnCloud juga menyediakan pengawalan yang baik serta memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses datanya itu yang secara lancar, terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi. Yang tujuannya di sini mengamankan, melacak, dan melaporkan pengguna data. OnCloud juga sini dapat menempatkan kontrol kepada pengguna teknologi informasinya juga itu sendiri, dan juga bisa menawarkan penyediaan layanan. Nah, pusat dan bagian transmisi yang berfungsi itu untuk menyediakan solusi sinkronasi dan berbagi pengguna. Nah, OnCloud juga di sini dapat memberikan akses terhadap berkas-berkas secara universal dengan menggunakan antarmuka, jaringan, atau web DAV. Mungkin itu saja paparan materi untuk pengertian OnCloud. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dimana perkenalkan, nama saya Jaka Saputra, NIM S1S1 20074, di mana kelompok kami itu sendiri akan menginstal aplikasi OnCloud, di mana OnCloud itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Di mana kelebihan yang pertama itu kemudahan akses, di mana ini adalah kelebihan yang paling menonjol dibandingkan kelebihan lainnya, yaitu kita tidak perlu lagi berada pada komputer yang sama untuk melakukan suatu pekerjaan, karena semua data dan aplikasi berada dalam server OnCloud itu sendiri. Selanjutnya yaitu fleksibilitas, di mana kita tidak perlu lagi menyimpan data di hard disk dan strong, karena kita dapat menyimpannya di OnCloud, yang dimana dia hanya memerlukan koneksi internet sehingga kita dapat mengakses dimanapun pada server cloud. Selanjutnya itu penghematan atau tanpa investasi awal, dimana dengan adanya OnCloud ini sendiri memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengurangi infrastruktur IT yang seharusnya memerlukan investasi yang besar, namun dengan adanya ini OnCloud ini dia mengurangi investasinya, di mana investasi yang dikurangi itu investasi hardware, server, maupun human resource-nya. Nah, selanjutnya itu mengubah CAPX menjadi OPX, di mana CAPX ini dia capital expenditure atau pengeluaran modal, diubah menjadi OPX, di mana operational expenditure atau pengeluaran operasional ya.
Dimana seperti kelebihan sebelumnya itu dia penghematan biaya. Jadi ini dimana yang awalnya pengeluaran modal banyak, kita kita ubah menjadi ke pengeluaran operasional. Dan selanjutnya itu lentur dan mudah dikembangkan, dimana sesuai dengan salah satu karakter dari OnCloud itu sendiri, yaitu rapid elasticity, yang maka itu merupakan juga salah satu kelebihan OnCloud. Jadi customer bisa dengan mudah menaikkan atau menurunkan resource yang dipakai, dan ini akan memengaruhi cost yang akan dikeluarkan. Selanjutnya itu kelebihannya yaitu fokus pada bisnis bukan pada IT ya. Dengan mempercayakan semua pengolahan seputar IT pada cloud service provider, maka kita akan lebih fokus pada bisnis bukan pada pengolahan IT-nya. Jadi kita akan fokus pada bisnisnya bukan lagi pada IT-nya, karena sudah terdapat pada cloud service provider. Nah, kelebihan lainnya itu menghemat investasi awal untuk pembelian sumber daya. Selanjutnya lagi bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa lebih fokus ke profit dan perkembangan dengan cepat. Selanjutnya lagi membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem pribadi atau perusahaan yang tersambung dalam suatu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Kelebihan selanjutnya itu menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. Selanjutnya itu menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas ingin ditingkatkan atau kritikal sistem informasi yang akan dibangun. Yang terakhir itu integritas aplikasi dengan berbagai perangkat, di mana jika ada kelebihan di situ pasti ada kelemahan dari OnCloud itu sendiri, di mana kelemahannya itu komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika internet bermasalah atau kelebihan beban. Dan juga perusahaan yang menyewa layanan dari OnCloud itu tidak punya akses langsung ke sumber daya. Jadi semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan OnCloud itu sendiri. Dimana jika server rusak atau punya layanan backup yang buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya perkenalkan diri saya sebelumnya, yaitu Safal dengan NIM S1S1200048. Pada kesempatan kali ini, di sini kan kami sebelumnya memilih untuk menginstal OnCloud. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menginstal OnCloud. Bisa disebut tips. Nah, pada tips sebelum menginstal OnCloud, di sini ada 4 tips. Yang pertama, untuk Apache HTTP servernya itu harus versi minimal tidak versi 2 ke atas. Kemudian untuk PHP dia menggunakan minimal tidak versi 5.1 ke atas. Kemudian untuk database di sini dapat menggunakan SQLite MySQL versi 5.1, kemudian Postgres SQL untuk versi 8 ke atas. Kemudian untuk tips yang keempat yaitu ada sistem operasi. Untuk sistem operasinya disarankan dapat menggunakan GNU Linux, kemudian Microsoft Windows, kemudian Solaris, Mac OS, maupun yang tergabung dalam keluarga BSD seperti FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, dan lain-lain. Jadi untuk sistem operasinya itu selama terdapat web server HTTP dan PHP serta database engineer seperti SQLite, MySQL, dan PostgreSQL itu dapat digunakan. Baik, sampai di sini untuk tips sebelum menginstal OnCloud. Selanjutnya akan masuk pada metode penginstalan OnCloud yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadian Farudin dengan NIM S1 20.0084. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi dari OnCloud. Nah, di sini instalasi OnCloud ini untuk memenuhi tugas atau proyek dari salah satu mata kuliah yang saya ambil, yang dimana mata kuliah itu sendiri adalah cloud computing. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman dari teman-teman yang lain sudah menjelaskan apa itu OnCloud. Dan di sini saya akan ulangi kembali bahwa OnCloud itu adalah content management system untuk layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, dan OnCloud berbasis layanan model LAAS. Dengan menggunakan OnCloud, kita dapat mengatur layanan cloud storage mulai dari user, group, user, limited access, dan size kuota user. Nah, di sini OnCloud ini sendiri ini berfungsi untuk seperti Google Drive, namun di sini kita membuat koneksi tersendiri. Jadi kita itu yang mengatur manajemen dari penyimpanannya dan juga untuk aksesnya kita akan mengatur dalam sebuah server yang kita buat di localhost. Nah, untuk itu kita memerlukan dalam instalasi ini kita membutuhkan installer OnCloud dan juga XAMPP versi 5.6 dan .36. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah menginstal installernya, menginstal XAMPP-nya, dan kemudian kita jalankan. Nah, di sini tadi saya sudah coba untuk menjalankan, jadi saya belum stop. Nah, kita start ulang. Kita start ulang. Kemudian untuk installernya kita download terlebih dahulu. Bagi yang mau download, silahkan di-download. Yaitu OnCloud. Nah, di sini kita pilih yang server package. Nah, kemudian kita download yang zip, yang berbentuk zip. Nah, di sini karena saya sudah memiliki filenya, jadi saya langsung saja. Oke, ke download. Kita OnCloud Leads. Nah, ini kita salin terlebih dahulu karena di sini kita menggunakan server XAMPP. Jadi kita buat, nah di sini dia kita simpan filenya ke htdocs. Nah, di sini saya beri nama XAMPP1 dikarenakan saya ada dua XAMPP, di mana saya membuat XAMPP ini karena versinya lawas. Karena untuk versi yang XAMPP versi terbaru itu tidak tidak kompatibel untuk OnCloud itu sendiri. Nah, kita langsung ekstrak. Kita show more option, extract here. Kita tunggu proses dari ekstraksinya. Nah, sambil menunggu proses ekstraksinya, kita bisa mengetes apakah localhost yang kita jalankan di XAMPP itu sudah jalan atau belum. Dan kita menunggu, kita buat, kita tes dengan localhost plus php myadmin. Oke, sini sudah ada.
Nah, di sini masih baru. Oke, kita lihat for proses ekstraksi yang mungkin agak lama. Nah, karena tadi saya sudah mencoba, ini saya sudah ada, tapi saya hapus saja untuk memperlihatkan kepada Bapak dosen ataupun teman-teman sekalian cara instalasi dari OnCloud itu sendiri. Saya hapus. Oke, skip. Oke. Jadi saya hapus semuanya. Oke. Coba batalkan dulu ini. Yes, saya batalkan. Saya hapus dulu filenya. Oke, sudah terhapus. Dan saya ulang. Oke. Oke, ini masih tidak respon. Kita tunggu. Karena not responding, sampai kita tunggu, kita coba ulang. Tadi ada di sini. Htdoc. Extract file. Ya, baik, kita tunggu sambil kita tunggu. Kita sudah buka. Mungkin video saya akan jeda untuk sampai dengan prosesnya selesai. Karena mungkin ini agak lama. Jadi saya pause terlebih dahulu. Oke, karena proses ekstraksinya sudah selesai, maka kita lanjutkan proses instalasinya. Kita keluarkan ini. Kita taruh di Htdoc. Nah, ini sudah ada. Ini kosong. Jadi kita ini saja. Oke. Nah, kita langsung ke localhost on cloud. Oke. Tidak support ya. Oke, mungkin kalau itu tidak support, jadi saya pakai file yang tadi. Saya ambil di cloud. Kita ekstraksi saja ini. Extract file.
Jadi untuk yang ini kita tidak pakai. Saya hapus saja. Ini mungkin agak cepat karena tidak seperti tadi. Oke, untuk on-cloud. Oke, sudah selesai. Dan penghapusan selesai. Oke, jadi kita keluarkan. Kita simpan di sini. Dan kita tes jalankan ulang. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan ada kendala karena tadi Microsoft Edge not responding, jadi saya buka ulang di Chrome. Nah, oke, kita ketikkan kita coba dulu tadi local host / hpMyAdmin. Oke, sudah bisa. Kemudian kita jalankan untuk on-cloud-nya. Nah, di sini belum ada konfigurasi ada sama sekali. Jadi kita harus membuat sebuah akun admin. Kita beri saja nama admin. Kemudian sandinya juga admin. Kita buat admin 123. Oke, karena ini sangat lemah, jadi kita buat admin. Kita buat saja seperti ini, admin. Kemudian untuk pengguna basis data, kita buat root mengikuti dari sandinya kita kosongkan, nama basis datanya kita buat on-cloud. Nah, sebelum kita selesaikan instalasi, kita buat basis datanya terlebih dahulu. Nah, kita buat baru. Kemudian kita beri nama on-cloud. Oke, yang nantinya di sini akan tersimpan data dari on-cloud ini sendiri. Nah, ini kita selesaikan instalasi. Nah, admin 123. Is ready. Admin. Atau kita buat saja database baru. Karena ini tadi sudah terpakai saat sebelumnya. Kita buat baru. Kita on cloud baru. Oke. On cloud baru. Kita setting namanya juga admin. Kemudian pengguna basis data itu root. Kemudian nama basis datanya on cloud baru. Nah, kita coba tes. Buat akun admin kita saja Jack dengan sandi. Oke. Kosongkan on cloud baru.
Oke, ini sudah berhasil masuk ke host. Kita save saja dengan nama Jack. Oke, ini kita sudah masuk ke halaman utama dari aplikasi OnCloud ini sendiri. Nah, untuk mengupload kita bisa coba dokumen. Nah, dengan maksimum 513 MB. Kita lihat dokumen, kita lihat cek. Oh, ini aset. Tes dokumen. Oke, sudah ada kunting. Kemudian untuk mengatur pengguna, kita bisa lihat di sini ke pengguna. Oke, pengguna. Kemudian kita buat grup baru. Sebagai tambah grup itu misalnya mahasiswa. Oke. Kita bisa menambahkan grup karena kita sebagai admin, kita di sini kita masukkan mahasiswa sekaligus admin dan grup mahasiswa. Nah, ini dia tak terbatas. Oke. Saya perbesar dulu. Oke, kuotanya tak terbatas. Kemudian untuk menambahkan orang baru misalnya user dengan sandi, kemudian di grup mahasiswa kita tambahkan ke grup mahasiswa, kita buat. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita coba masuk ke akun. Oh ya, ini kita belum atur. Untuk settingannya kita buat 1 GB saja. Ini mahasiswa dan ini oke. Sebagai admin. Ini bisa juga sebagai admin. Oke, ini sebagai admin grup. Oke. Kita coba logout. Nah, ini tersimpan secara otomatis. Saya tadi user dengan sandi. Oke, kita masuk sebagai user. Ada kendala. Kendala lagi jaringan. Cukup kontak baru. Sama juga. Begitu, kita buka kembali di sini. Kita buat cek. Kita lihat ini masih dengan akun yang sama. Lihat user. Oh ya, name user. Kita lihat passwordnya. Set password. Ini
Coba logout lagi ke user dengan password. Salah. Nah, ini gangguan kembali. Tutup dulu. Oke, so tambahkan pengguna baru saja karena mungkin tadi tidak bisa. Kita buat nama baru, misalnya brand, terus passwordnya kita setting chat, kita grupnya di mahasiswa, kita create. Oke, kita set dulu 1 giga. Oke, kita coba logout. Dengan password. Oke, kita coba. Oke, ini berhasil masuk untuk sebagai user. Kemudian kita coba tambahkan foto. Tes. Oke, ini berhasil. Lebih seperti ini. Nah, untuk membuat OnCloud, aplikasi OnCloud ini bisa diakses secara internet, itu kita butuhkan yang namanya ngrok. Nah, oke, kita download. Nah, kita bisa sesuaikan versi berapa bit. Nah, di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya bisa mengambilnya. Saya sudah ada OnCloud. Di sini ada exam, TP close. Nah, di sini ada ngrok. Oke, kemudian kita run administrator. Oke, sini akan terbuka CMD. Kemudian kita kembali lagi ke ngrok. Nah, di sini kita konekkan dulu. Nanti ke ngrok ini sendiri. Nah, sebelum kita konekkan, terlebih dahulu kita login. Nah, bagi yang belum buat akun, bisa langsung saya buat akun. Ini untuk download for Windows. Oke, kita connect ke akun. Tadi sudah terbuka CMD.
Oke. Oke. Recognized. Saya download ulang saja untuk ngrok-nya. Ini ukurannya sekitar 7 MB. Ini kecil sekali. Oke, karena sudah ada, kita buka kembali download. Nah, ini sudah ada, kita ekstrak saja. Oke, selesai. Kemudian kita buka sini, Illustrator saja. Oke, nah di sini kita ketikkan ngrok, ketik exe, kemudian kita kembali ke halaman tadi, kita kopikan config-nya. Kita tidak perlukan ini, kita. Oke, sudah terkonfigurasi. Kemudian kita buat HTTP 80 untuk kita melihat portnya. Oke, terus error. Ini kita saja. Di error juga. Oke, saya coba pindahkan direktorinya. Akan di tempat tadi. Oke, coba running ulang. Belum fur. Oke, kita copy yang tadi.
Oke, bisa terkonfigurasi. Kemudian kita coba ulangi. Ya. Oke, karena tadi config saya butuh di-upgrade, jadi perintah upgrade-nya itu sini. Saya tambahkan saja perintah untuk kita upgrade. Misalkan tadi kan saya kan mendapatkan error untuk config-nya. Nah, untuk perintah untuk kita mengupgrade config-nya itu upgrade config. Nah, kita dibutuhkan versi terbaru. Config ngrok terlebih dahulu .x terus config upgrade. Oke, ini perintahnya. Jadi ini bisa diketikkan. Kemudian setelah itu, setelah kita perbarui, kita ulang lagi, ulang port dengan perintah seperti tadi ngrok exe http 80. Oke, mungkin itu kita konfigurasi portnya, kemudian akan muncul seperti ini, port 80. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jika sudah, kita copy alamat ini. Nah, kita buka di browser. Nah, to get started, to run your tunnels URL. Oke. Oke, setelah saya ulang config, ternyata di sini tuh harus kita turunkan versi dari ngrok-nya. Nah, setelah saya turunkan versi, kemudian kita ulang, kita konfigurasi ulang, kemudian kita panggil portnya, kita lanjut, kita buka. Oke, di sini, di sini kemudian di sini juga error. Baik, karena tadi ada kesalahan, jadi saya ulang lagi. Saya store. Nah, tadi saya sudah coba berulang-ulang karena masih tidak bisa. Oke, ini saya ulang terminalnya. Oke, ini sudah bisa. Nah, di sini kita ada web interface-nya. Kemudian kita buka lagi di browser. Oke, ini .io. Tentu saja visit site.
Nah, ini akan langsung terhubung ke exam pp. Ini mungkin jaringan. Nah, dan langkah selanjutnya kita bisa lihat setelah kita berhasil mengakses ke halaman exam, nah seperti ini, kurang lebih seperti ini, kita diarahkan ke on-cloud-nya tadi. Kemudian kita masuk ke exam on-cloud, kemudian kita buka config. Nah, sini saya sudah sediakan di htdocs. Oke. On-cloud, kemudian kita cari config. Nah, ini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, untuk itu kita perlu mengcopy salah satu dari ini. Oke. Kita gunakan di sini. .io. Oke, sudah kurang lebih seperti itu. Bisa kita lihat nah, ini .io /oncloud /oncloud. Kita save. Lalu dan kita buka kembali. Atau kita langsung buka saja dari sini. Open. Site. Dan bagian override kita ganti jadi on-cloud. Kita lihat tp localhost on-cloud. Kita ubah menjadi yang seperti yang di atas juga. Oke. Oke, kita C paste di sini. Nggak bisa ya? Oke, kita save lagi. Kemudian kita akses ulang. Kita refresh saja. Sudah konfigurasi.
Oke, karena sudah jadi, tadi salahnya saya menggunakan HTTPS di sini. Nah, ini kita tidak perlukan HTTPS, maka kita langsung save saja. Kemudian kita ulang refresh. Nah, kemudian kita masuk. Oke, ini sudah berhasil. Kita men-online-kan aplikasi kita yang kita install tadi, sehingga dia itu akan menjadi penyimpanan seperti Google Drive. Nah, jadi kita tinggal butuh link ini, kemudian kita buka di tab baru, kita ganti di sini. Site. Oke, dia sudah masuk ke OnCloud-nya itu. Ini ada proses waktu sedikit. Nah, ini sudah masuk ke OnCloud-nya. Bisa kita grant tadi. Ini tergantung koneksi. Saya lupa passwordnya. Namun kurang lebih seperti itu. Untuk mengonline-kan dari aplikasi kita, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.